selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang penambang emas di Solok Selatan tewas tertimbun tanah longsor. Duda ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah laki-laki. Jam gadang ditutup pemerintah untuk perayaan malam tahun baru, serta warga yang ditandu untuk berobat ke puskesmas, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tim SAR gabungan mencari jasad seorang penambang emas yang dikabarkan tertimbun tanah longsor di Jorong Balun, Solok Selatan pada hari Rabu. Namun pencarian korban bukanlah hal yang mudah. Tim SAR harus berjalan kaki lebih dari 5 km menuju aliran sungai tempat korban menambang emas. Di lokasi itu, tim SAR menemukan timbunan tanah yang menutup aliran sungai. Kuat dugaan korban berada di lokasi itu tertimbun tanah. Tanah itu pun diuruk tim SAR menggunakan cangkul. Pengurukan tanah dilakukan secara pergantian karena hanya ada 2 buah cangkul yang akan menguruk puluhan kubik tanah. Upaya tim SAR membuahkan hasil. Amri, warga Jorong Kandang Bani, Solok Selatan, yang berusia 56 tahun ini ditemukan petugas. Pada tanggal 2 Januari 2024, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan metode manual dengan hasil nihil. Tapi alhamdulillah pada tanggal 3 Januari 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah duka. Curah hujan yang cukup tinggi membuat proses pencarian dan evakuasi sedikit terkendala dengan berisiko untuk tim yang berada di lapangan. Saat peristiwa itu terjadi, Amri dan seorang temannya sedang asyik mencari emas di aliran sungai kecil itu. Tiba-tiba tanah di perbukitan di pinggir sungai longsor dan menimpa Amri. Sedangkan temannya selamat dan mengabarkan peristiwa itu ke keluarga Amri. Longsor terjadi akibat daerah itu diguyur hujan deras. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Alfi melaporkan dari Solok Selatan. Sebuah rumah semi permanen di Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, mengalami rusak akibat longsor pada hari Rabu malam. Rumah itu rusak di bagian kamar dan dapur. Mendapatkan laporan dari warga, tim BPBD Kota Padang bersama perangkat Kecamatan Lubuk Begalung mendatangi lokasi rumah warga yang mengalami rusak akibat dihantam longsor itu. Longsor dipicu akibat hujan deras yang melanda sebagian besar wilayah Kota Padang, termasuk daerah perbukitan di Kelurahan Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung. Karena berada di lereng bukit, BPBD Kota Padang tidak bisa melakukan evakuasi material longsor dengan alat berat, tapi dievakuasi dengan cara manual. Ada longsor ya yang menimpa rumah, tapi belum semuanya. Jadi kerusakan masih dalam persentase-nya, satu kamar mungkin 30%. Cuma yang menghuni ada 9 orang ya. BPBD meminta pemilik rumah dan keluarganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai 20 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Anies Baswedan yang rencananya akan berkampanye di lingkungan Istana Basa Pagaruyung
dibatalkan pemerintah setempat beberapa jam sebelum acara dimulai. Rencananya, calon presiden nomor urut 1 ini akan bertemu dengan anak muda dan petani pada hari Rabu sekitar pukul 10 pagi. Rabu malam, pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan keterangan terkait dengan pelarangan kegiatan di Istana Basa Pagaruyung. Menurut Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Istana Basa Pagaruyung merupakan cagar budaya dan dalam aturan tak dibenarkan digunakan untuk kegiatan politik. Istana Basa Pagaruyung itu merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 85. Jadi tentunya untuk kampanye atau calon presiden siapapun itu tidak bisa digunakan, itu menurut undang-undang. Informasi yang dihimpun tim Berita Padang, kegiatan Capres nomor 1 itu dilaksanakan di halaman, bukan di dalam istana. Pasalnya, Istana Pagaruyung mempunyai halaman yang luas. Menurut Bupati, yang melarang adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 72A Ayat 5, yang menyebutkan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada hari Sabtu dan atau Minggu. Sedangkan Istana Pagaruyung adalah fasilitas milik pemerintah, berupa cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Lagi pula, kegiatan Anies dilaksanakan pada hari kerja. Aldian melaporkan dari Tanah Datar. Liburan sekolah telah usai. Pelajar Sekolah Dasar Negeri 36 Sungai Limau, Padang, Pariaman kembali harus bertaruh nyawa untuk bisa pergi ke sekolah. Pelajar bersama gurunya harus bergandengan tangan untuk bisa menyeberangi Sungai Batang Duku di Kanagarian Pilubang agar tidak terbawa arus. Tak mudah memang perjuangan pelajar di Padang Pariaman ini untuk bisa belajar. Bagi pelajar putri, mereka harus digandeng tangannya atau bahkan digendong orang tuanya. Meski celana sudah disingsingkan, namun tetap saja basah karena dalamnya sungai. Aktivitas ini mereka lakoni 2 kali sehari. Meski risiko basah dan peralatan sekolah yang tak jarang hanyut, mereka juga tak bisa menggunakan sepatu karena tak bisa dipakai ke sekolah. Jika air sungai meluap, mereka harus meliburkan diri karena tak bisa menyeberang. Perjuangan mereka tak hanya sampai di situ. Mereka juga harus meniti jembatan rusak dan lapuk dengan bergandengan tangan agar tidak jatuh. Jika tidak, hal itu bisa membahayakan diri mereka. Kadang ada yang jatuh, kadang ada yang basah bajunya, kadang ada yang hanyut terumpanya. Sandal. Takut nak? Takut. Buku basah. Dan tas basah juga. Baju basah. Celana basah karena menyeberang sungai yang harusnya besar. Jika air besar, kami libur. Biasanya kalau air besar, tuh air meluap tuh jembatan-jembatan ini hanyut Pak. Kalau anak-anak kita gimana Pak, libur? Anak-anak kita kalau nggak bisa nyebrang libur. Kalau seperti ini kan bisa nyebrang sekolah. Kalau nggak bisa nyebrang libur. Masyarakat dan pihak sekolah sudah berulang kali meminta kepada Bupati Padang Pariaman agar membangun jembatan permanen. Namun hingga kini tak pernah digubris. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.